ketua DKM Masjid Jami'ul Mu'minun yang sama-sama kita hormati dan mukarram Ustaz Haji Dede Iskandar serta seluruh jajaran pengurus di antaranya Ustaz Haji Nuryadi Hilman, Ustaz Abu Bakar dan seluruh masatidzah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini bisa berjumpa dengan beliau nanti di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan surat Yusuf. Kita sudah membahas beberapa ayat dari surat Yusuf, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di dalam penjara, beliau berkumpul satu sel, satu tahanan dengan 2 orang pelayan. Kalau tidak salah kita sudah membahas ini. Yang satu adalah yang menuangkan khamar kepada raja. Yang satunya lagi membuat roti atau makanan untuk raja. Dua-duanya dituduh ingin meracuni raja, sehingga pada akhirnya mereka dipenjara. Lalu di dalam penjara mereka bermimpi dan mimpinya diutarakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menjelaskan mimpinya kepada Nabi Yusuf, ingin mengetahui hakikat dari mimpi yang mereka alami. Yang satu dari mereka mengatakan bahwa dalam mimpinya dia menuangkan khamar kepada raja, dan yang satu lagi mengatakan bahwa ketika tidur dia bermimpi ada burung di atas kepalanya, yang kemudian burung itu mematuk-matuk kepalanya. Disampaikanlah mimpi itu kepada Yusuf. Singkat cerita, Nabi Yusuf mengatakan bahwa salah satu di antara kalian akan tetap hidup, akan selamat, akan terus melayani raja, yaitu yang menuangkan khamar karena tidak terbukti bersalah. Yang satu lagi yang membuatkan roti buat raja itu terbukti bersalah. Maka disebutkan wa ammal akhar fa yusnab fatakulu tayru min ra'si. Dia dihukum, hukumannya adalah dengan cara disalib sampai mati. Ketika mati menjadi bangkai, maka bangkainya dimakan mulai dari kepalanya oleh burung-burung yang lewat di sekitarnya. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf kepada mereka. Kemudian salah seorang dari mereka yang menuangkan minuman keluar dari penjara. Mereka kemudian mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan kepada
yang selamat, yang bebas tadi, kata dia, udhkurni 'inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbik. Tolong ingatkan raja tentang nasib saya. Sebab nasib Nabi Yusuf alaihi salam ini tidak jelas. Kesalahannya tidak jelas. Lamanya di penjara juga tidak jelas. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, udhkurni 'inda rabbik. Tolong ingatkan raja tentang nasib saya. Sebut saya, ceritakan tentang saya kepada raja. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ternyata dia lupa cerita kepada raja. Yang selamat ini lupa cerita kepada rajanya. Siapa yang membuat lupa? Yang membuat lupa itu adalah setan. Fa'ansahu syaitan. Nah, ini memang kerjaannya setan, membuat manusia lupa. Jadi kalau manusia lupa ibadah, lupa sholat, lupa mengerjakan kewajiban, itu kerjaannya setan. Setan ingin membuat manusia lupa melakukan kewajiban sebagai hamba Allah. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia memang tempatnya salah dan lupa. Maka itu yang menjadi sasaran tembak setan. Setan itu selalu membuat manusia lupa dari kewajiban-kewajiban agamanya. Dulu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah kita yaitu Adam alaihi salam itu yang berada di dalam surga disuruh untuk menempati surga dan diperintahkan kepada dia, dipersilahkan kepada Adam, demikian pula dengan Hawa. Mereka boleh makan apa saja yang ada di dalam surga, boleh menikmati semua yang disediakan oleh Allah di dalam surga. Ketika mereka Adam dan Hawa berada di dalam surga, maka iblis tidak senang. Iblis berusaha untuk mengeluarkan mereka dari surga. Caranya apa? Terus menggoda, merayu Adam dan Hawa alaihi wassalam, dan ternyata berhasil dirayu, berhasil digoda, berhasil ditipu, diperdaya oleh iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, fanasiya wa lam najid lahu azma. Kata Allah Ta'ala, rupanya Adam lupa. Jadi penyakit yang sangat berbahaya yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam adalah lupa kepada perintah Allah. Lupa kepada perintah Allah ini bahaya. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam lupa terhadap perintah Allah. Lupa bahwa manusia ini adalah hamba Allah, harus beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nggak lupa. Terus ingat kepada Allah, ingat bahwa kita hamba Allah. Harus ingat kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan di sini, fala bitha fis sijni bid'a sinin, karena sang pelayan itu lupa cerita kepada raja. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Jadi dia mendekam di dalam penjara selama beberapa tahun. Fala bitha fis sijni bid'a sinin. Memang enggak semua orang yang di penjara itu orang jahat, enggak. Tidak semua orang yang di penjara itu pelaku kriminal. Ya.
dari dulu ada saja orang-orang soleh, orang baik yang dipenjara karena rekayasa. Ya, karena rekayasa. Banyak ulama-ulama kita yang dipenjara itu banyak. Imam Ahmad pernah dipenjara. Ya, Ibnu Taimiyah pernah dipenjara. Bahkan termasuk diantaranya adalah ulama-ulama kita di Indonesia dulu juga banyak yang dipenjara. Diantaranya Hamka. Hamka itu dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Sampai dia membuat kitab tafsir di dalam penjara yang disebut dengan tafsir Al-Azhar. Itu karya yang ditulis di dalam penjara. Jadi banyak orang-orang baik yang karena tuduhan tidak berdasar masuk ke dalam penjara. Ini ujian. Tapi selalu saja ada hikmah. Selalu saja ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau disikapi dengan positif. Kalau disikapi dengan baik. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-malik. Apa hikmahnya Nabi Yusuf tetap berada di dalam penjara? Apa hikmahnya Nabi Yusuf terus mendekam di dalam penjara? Disebutkan oleh Allah, wa qala al-malik. Tidak lama sesudah itu sang raja berkata, ya, raja berkata, inni ara sab'a baqaratin simanin. Aku bermimpi, kata raja. Jadi rajanya juga bermimpi, tapi mimpinya aneh. Inni ara, kata dia, saya bermimpi, mimpinya sangat kuat, terus terngiang-ngiang. Dia nggak bisa lupa dengan mimpinya. Maka dipergunakan fi'il mudhari ara. Maksudnya terus seakan-akan mimpi itu melekat pada pikirannya. Saya bermimpi, katanya raja. Apa mimpinya raja? Dia mengatakan, inni ara sab'a baqaratin simanin. Bahwa aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk. Jadi raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk. Ini kata 7, jemaah sekalian. Ya, angka 7 di dalam Islam itu memang sering disebutkan. Ada 7 lapis langit, sab'a samawat. Neraka juga itu ada berapa lapis, berapa tingkatan? Ada 7 tingkatan neraka itu. Maka kita sering dan dianjurkan kita untuk membaca sesudah sholat, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kenapa? Biar kita selamat dari 7 neraka itu. Di antaranya. Jadi baca, habis sholat baca. Ya, biar kita selamat dari neraka. 7 juga kita dapatkan dalam sejumlah hadis. Itu kalau tawaf, berapa kali tawafnya? 7 kali tawafnya. Sa'i baina Shafa wal Marwah, berapa kali? 7 kali juga. Jadi angka 7 ini angka yang sering disebutkan. Kalau kita makan kurma ajwa, itu sunnahnya berapa? 7 juga. Jadi angka 7 ini sering disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan raja ini juga mimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk. 7 ekor sapi yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'al ijab. 7 sapi yang gemuk ini dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Ini kan aneh. Jadi yang gemuk-gemuk dimakan oleh yang kurus. Makanya hati-hati yang gemuk.
Ternyata yang kurus bahaya juga. Jadi dalam Al-Quran disebutkan 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ini mimpinya dia bingung, kok bisa mimpi begitu itu? Gimana ini ceritanya? Mimpinya semacam itu dan mimpinya jelas. Kemudian disebutkan sab'an wa sab'a subulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan ada 7 tangkai yang segar, 7 tangkai yang segar itu dimakan oleh 7 tangkai yang kering. Jadi yang segar malah dimakan oleh yang kering. Ini tambah bingung lagi, kok bisa? Ini apa maksudnya? Maka raja mengatakan ketika dia bermimpi semacam itu, dia berkata, ya ayyuhal malak. Katanya raja, wahai para pembesar. Biasanya kan raja punya orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat, pejabat-pejabat penting, penasehat-penasehat raja itu dikumpulin itu semuanya. Ya ayyuhal malak, katanya raja, wahai kolega-kolega, penasehat-penasehat di sini. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Katanya raja, tolong jelaskan kepadaku apa makna dari mimpiku ini. Apa makna dari mimpiku ini? Ya, bingung sebab 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ada 7 tangkai yang segar, yang hijau dimakan oleh 7 tangkai yang kering. Ini maksudnya apa? Jadi raja minta penjelasan dari para pembesar yang ada di sekitarnya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau kalian memang tahu. Sebab ini mimpi, ya takwil mimpi, takbir mimpi ini enggak semua orang tahu. Ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang istimewa yang tahu tentang takwil mimpi. Ya, ini ilmu yang istimewa. Ilmu yang istimewa. Ada satu kitab jemaah sekalian ditulis oleh Ibnu Sirin. Itu judulnya Takbir Mimpi. Itu lengkap. Karena beliau memang menguasai tentang itu. Allah Ta'ala berikan pengetahuan itu kepada orang-orang pilihan. Nah, disebutkan ketika raja meminta kepada mereka untuk menjelaskan makna dari mimpinya, mereka berkata, artinya mereka semua yang hadir di situ mengatakan, Allahu a'lam. Ini mimpinya ribet yang begini. Mimpinya ini susah ditakwil. Ya, mimpinya tidak bisa ditakwil. Wa ma nahnu bitawilil ahlami bi'alimin. Kata mereka, kami ini enggak ngerti masalah takwil mimpi. Mereka jujur mengatakan itu. Ya, bahwa mereka tidak tahu tentang takwil mimpi. Apa maksud dari mimpinya itu? Mereka mengatakan tidak tahu. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang harusnya semacam itu. Kalau kita tidak tahu tentang satu masalah, jangan pura-pura tahu. Ya, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, terus terang aja. Jangan sampai ada orang ditanya tentang satu masalah, satu persoalan, apalagi persoalan yang sangat penting, lalu dia ingin menunjukkan kemampuan dirinya, pura-pura tahu atau sok tahu, akhirnya menjadi bencana. Bahaya, menyesatkan dan ini nggak boleh. Orang semakin pandai, semakin cerdas, semakin berilmu, semakin hati-hati. Ya, semakin hati-hati. Itu kayak ilmunya padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin takut. Karena itu Imam Malik
Imam Malik kalau ditanya tentang satu hal, dimintai fatwa tentang hukum agama, beliau sering mengatakan la a'lam, saya enggak tahu. Coba tanya sama fulan. Padahal beliau alim besar, tapi beliau mengatakan tidak tahu. Beliau gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja berguru kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik kalau ditanya tentang satu persoalan, beliau mengatakan saya tidak tahu. Coba tanya sama fulan. Karena saking hati-hatinya. Ya, jadi jangan sampai banyak sekarang ini orang berfatwa, fatwanya menyesatkan. Bahaya. Ya. Dulu ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang berani berfatwa tanpa ilmu, ya, berani berfatwa tanpa ilmu. Ada sahabat yang ikut dalam medan jihad, kepalanya terluka. Ketika kepalanya terluka, tiba-tiba dia junub, mimpi dia junub. Kalau orang junub, untuk membersihkan dirinya harus mandi besar, ya kan? Harus mandi besar. Maka dia bertanya, gimana nih saya luka di kepala ini? Apa yang harus saya lakukan? Sahabat mengatakan, ya nggak ada jalan lain, kamu harus mandi besar. Akhirnya dia mandi besar, lukanya semakin parah, akhirnya dia meninggal dunia. Sampailah berita ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar hal ini, Nabi marah luar biasa. Kata Nabi, qatalahu Allah. Keterlaluan, kata Nabi. Kata Nabi, kalau nggak tahu nanya dulu sama yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan ngasih fatwa tanpa ilmu, bahaya. Akhirnya nyawa orang jadi taruhannya. Ya mestinya kata Nabi, kalau dalam kondisi yang semacam itu, nggak usah dialiri air, ya, nggak usah mandi semua badannya. Yang luka itu cukup diusap. Jadi ada caranya. Semua itu dengan ilmu. Nggak bisa main-main. Apalagi urusan agama. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa para pembesar itu dengan jujur mengatakan, wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak tahu. Kalau urusan mimpi itu kami tidak tahu. Wa qala alladhi naja minhuma. Maka sang pelayan yang selamat ketika berada di dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf, dia tahu kapasitasnya Nabi Yusuf, dia tahu kemampuan Nabi Yusuf, maka dia mengatakan, karena pelayan raja kan dekat sama raja, sehingga dia mengatakan, wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin. Dia ingat, tiba-tiba dia ingat sama Nabi Yusuf. Kalau kaitan dengan mimpi, langsung dia ingat Nabi Yusuf. Sesudah lama dia lupa. Ya, padahal dulu Nabi Yusuf minta biar dia cerita tentang nasibnya kepada raja. Dia lupa cerita tentang nasibnya Nabi Yusuf. Pas raja mimpi, dia ingat lagi sama Nabi Yusuf. Wa dzakara ba'da ummati. Apa kata dia? Ana unabbi'ukum bita'wili. Aku akan jelaskan, aku akan ceritakan, aku akan jelaskan masalah mimpimu ini. Tapi tolong fa'arsilun, kirim saya. Maksudnya kirim saya ke penjara. Saya mau ketemu dengan Nabi Yusuf. Saya mau minta penjelasan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Fa'arsilun, kata dia. Maka dia diberikan kesempatan oleh raja untuk bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Maka dia pergi ke penjara, dia temui Nabi Yusuf. Ketika berada di penjara, bertemu dengan Nabi Yusuf, dia langsung memanggil Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiq, kata dia.
Wahai Yusuf, wahai Yusuf, kata dia. Ayyuhas Siddiq, orang yang jujur. Masya Allah. Jadi sifat Nabi Yusuf itu adalah jujur, benar. Dan ini sifat para nabi, semua rasul, semua orang soleh yang dekat dengan Allah, sifat mereka adalah jujur. Mereka tidak bohong. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, jadilah orang yang jujur. Jujur ini adalah sifat yang luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim, apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kata Allah, ceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, bagaimana hidupnya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu orang yang siddiq, orang yang jujur. Nabi Ibrahim itu, dan Nabi ya baru disebutkan posisi dia sebagai Nabi. Jadi dia adalah orang yang jujur, yang diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tentang Nabi Allah Idris dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Idris juga begitu, orang yang jujur dan dia adalah Nabi. Ismail juga sama, Nabi Allah Ismail disebutkan oleh Allah, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Allah Ismail itu adalah orang yang jujur, kalau berjanji selalu dia menepati janji. Shadiqal wa'di. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat jujur beliau. Jadi jujur ini Masya Allah sifat yang istimewa. Selalu Allah Ta'ala muliakan orang-orang yang jujur itu. Nah di sini disebutkan sifat utama dari Nabi Allah Yusuf adalah jujur. Beliau kan lama bersama dengan Nabi Yusuf, satu sel dengan Nabi Yusuf, tahu bagaimana sikapnya Nabi Yusuf, karakternya Nabi Yusuf, tutur kata Nabi Yusuf, semua ya, yang berasal, yang dimiliki oleh Nabi Yusuf diketahui oleh beliau. Maka beliau mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf orang yang jujur. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Tolong jelaskan kepada kami terkait dengan 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wa ukhra wa sab'i subulatin khudrin wa ukhra yabisan, dan 7 tangkai yang segar, yang hijau dimakan oleh 7 tangkai yang kering. Tolong wahai Yusuf jelaskan kepada kami apa makna dari mimpi ini. Nah kemudian dia mengatakan la'alli arji'u ilan nas. Mudah-mudahan kalau ada penjelasan darimu, saya bisa kembali kepada orang-orang di luar, masyarakat di luar. Arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Mudah-mudahan dengan itu mereka jadi faham, mereka jadi mengerti, katanya pelayan tadi. Qala, Nabi Yusuf alaihi salam orang yang istimewa. Padahal beliau posisinya, beliau sedang teraniaya, ya, terzalimi. Beliau di penjara, nggak jelas kesalahannya, nggak tahu dihukum berapa tahun, nggak tahu udah lama dihukum. Orang udah nggak peduli lagi dengan nasibnya Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam terzalimi, teraniaya, jadi korban. Tahu-tahu
dia dimintai tolong oleh raja untuk menjelaskan mimpinya. Coba jamaah sekalian, kalau kita berada dalam posisi yang semacam itu, dizalimi, teraniaya, terus kemudian dimintai tolong, pasti kita akan mengatakan, barangkali dalam benak kita enaknya aja, ntar dulu nasib saya gimana. Mungkin akan itu yang kita katakan. Tapi Nabi Yusuf nggak berpikir ke arah sana. Nabi Yusuf alaihi salam berpikir tentang nasib umat, nasib masyarakat. Jadi ketika beliau mendengarkan mimpi tadi, diinformasikan tentang mimpi yang dialami oleh raja, beliau langsung ingat kepada umat, kepada masyarakat. Ini kaitannya dengan nasib orang banyak. Jadi beliau tidak mau mengungkapkan kepentingan pribadi beliau, kepentingan pribadi ntar aja dulu. Ini kepentingan orang banyak yang harus didahulukan. Maka beliau dengan jujur, dengan lugas beliau mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kata Nabi Yusuf, udah, saya paham ini apa yang akan terjadi. Kata Nabi Yusuf, kalian semuanya mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, kalian semuanya harus nanam. Kalian semuanya harus menanam selama 7 tahun dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Nabi Yusuf bukan cuma menjelaskan apa yang akan terjadi, tapi beliau memberikan solusi. Hebatnya Nabi Yusuf. Ya, singkatnya ini akan terjadi musim kemarau nanti. Nah, 7 tahun ini musim subur, kondisi lagi bagus-bagusnya. Kata Nabi Yusuf, gak ada jalan, kalian harus menanam sebanyak-banyaknya, harus memproduksi dengan maksimal. Mereka semuanya petani memang, kebiasaan mereka, ya, profesi mereka adalah bercocok tanam. Cuma untuk 7 tahun ini harus dilipat gandakan produksinya, harus lebih maksimal menanamnya 7 tahun ini. Kata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinina da'aban, nggak bisa main-main lagi. 7 tahun ini harus menanam sebanyak-banyaknya, kata Nabi Yusuf. Hebatnya Nabi Yusuf, dia memberikan solusi. Ya, sab'a sinina da'aban, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih. Nanti kalau sudah panen, setiap kali panen dari apa yang kalian tanam itu, maka biarkan itu bulirnya jangan sampai dipisahkan dari tangkainya, dari dahannya. Jadi buahnya itu jangan dipisahkan. Jamaah tahu pohon kurma. Pohon kurma itu kan ada yang pakai tangkai. Itu yang pakai tangkai, yang masih tetap di tangkainya, biasanya lebih tahan lama daripada yang dipisahkan dari tangkainya. Nabi Yusuf paham tentang itu, sehingga dia mengatakan nanti kalau panen, jangan dipisahkan itu gandum, biji gandum dengan tangkainya, biarin aja di tangkainya. Katanya Nabi Yusuf alaihissalam, fadaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan, boleh kalian makan, tapi yang gak dimakan yang simpan sama tangkainya. Kata Nabi Yusuf, yang kalian makan silahkan kalian makan, tapi sedikit makannya, hemat. Kata Nabi Yusuf. Jadi disuruh untuk berhemat. Ini Masya Allah, Nabi Yusuf seorang yang punya kecakapan dalam menata kondisi. Jadi krisis pangan pada masa Nabi Yusuf itu bisa diatasi dengan cara yang beliau ajarkan. Kemudian disebutkan, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad." Nanti sesudah 7 tahun ini akan datang masa sulit. 7 tahun masa sulit. Ya, 7 tahun masa sulit, masa kering, masa pacaklik. Nanti nggak bisa orang menanam karena kering kerontang, nggak ada air. Ya. Jadi nggak bisa menanam.
Sab'un syidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna, sehingga pada 7 tahun itu kalian akan memakan dari hasil panenan 7 tahun sebelumnya. Nah itu maksudnya yang gemuk dimakan oleh yang kurus, yang hijau yang segar dimakan oleh yang kering, itu maksudnya. Jadi Nabi Yusuf menjelaskan hal tersebut. Illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Nanti sesudah 7 tahun berikutnya kondisinya akan kembali seperti semula. Kalian akan mendapatkan hujan, tanaman kalian akan subur lagi, dan kalian bisa menikmati berbagai makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Jadi itu strategi yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengatasi krisis pangan. Dan di sini raja mengakui kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah nolong raja, ya, dia membantu raja memecahkan solusi. Maka sesudah itu raja mengatakan wa qala al-malik utuni bih. Mana Nabi Yusuf? Panggil Yusuf ke sini. Katanya raja. Mulai Nabi Yusuf akan diberikan kedudukan oleh raja. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang berikutnya. Bersambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah sekalian, mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Demikianlah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan kita pulang membawakan ilmu yang disampaikan oleh guru kita.